Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Pramita, NIM 411180101020, jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Akuntansi Manajerial, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset yang berjudul Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, dengan dosen pembimbing yakni Bapak Doni Putra Utama, SE, KK, MSI, CA. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa bagian. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ini latar belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Masuk ke dalam latar belakang. Menurut Suarjono, dalam sebuah survei membuktikan jawaban yang beragam dari tiap jawaban mahasiswa di dalam beragam mata kuliah, serta memperlihatkan sebuah bukti nyata bahwa mahasiswa tidak secara penuh betul-betul mengerti mata kuliah akuntansi. Sebab saat mereka diuji dengan secara lisan melalui forum diskusi tanya jawab, mahasiswa cenderung bersifat pasif di saat forum diskusi tanya jawab tersebut. Sikap mahasiswa lebih pasif dan juga tidak bisa menjawab. Nah, hal ini dikarenakan beberapa mahasiswa berperilaku hanya untuk datang, duduk, mencatat, dan kurangnya berpikir. Kemudian kurangnya kemampuan motivasi diri mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi. Nah, sarannya bagi institusi pendidikan ini sebaiknya melakukan pendekatan logis pada aktivitas pengenalan yang berguna untuk mahasiswa dapat bersaing di dunia industri baik di dalam ataupun di luar negeri, kemudian menghasilkan lulusan yang layak di bidang akademik dan kemampuan beradaptasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan tinggi akuntansi yang menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi saat ini dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan di bidang akademik, tapi juga mempunyai kemampuan yang bersifat teknis analisis dalam bidang humanistic skill, yakni kemampuan menghadirkan diri secara manusiawi dalam kehidupan masyarakat yang turut bertanggung jawab bagi kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, serta professional skill, yakni kemampuan melaksanakan profesinya dengan berbekalkan pengetahuan akademik yang memadai dalam rangka mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, sehingga mempunyai nilai tambah dalam bersaing di dunia kerja. Budianto dan Nugroho 2004. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, yakni bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, bagaimana pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Batasan masalah, ini X1 kecerdasan emosional, X2 perilaku belajar, dan variabel Y yakni tingkat pemahaman akuntansi. Penelitian ini mengambil objek mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Batam, gelar D3 Akuntansi Angkatan 2019 dan D4 Akuntansi Manajerial Angkatan 2018 yang telah menempuh kuliah terakhir akuntansi karena dianggap telah mendapatkan pelajaran mata kuliah akuntansi sejak 3 atau 4 tahun terakhir. Tujuan penelitian, yakni tujuan umum, mengetahui tingkat pemahaman akuntansi diukur dari faktor kecerdasan emosional dan perilaku belajar, dan tujuan khusus melihat pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Maaf. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Satria tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Perbedaan penelitian ini adalah menambahkan variabel perilaku belajar sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, teori dasar, Macklin's Theory of Needs. Menurut Robbins 2006, menjelaskan bahwa teori of needs memaparkan bahwa individu dengan cadangan energi potensial, bagaimana energi tersebut dikembangkan ataupun dilepaskan sesuai dengan dorongan, maupun kekuatan motivasi individu, maupun kondisi ataupun kesempatan yang ada. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan, yakni kebutuhan kekuasaan, kebutuhan afiliasi, kebutuhan akan prestasi. Model motivasi ini terdapat di sejumlah lini organisasi, baik manajer ataupun staf. Sejumlah pegawai mempunyai karakter yang sebagai panduan dari model motivasi tersebut. Selanjutnya, kajian teori, kecerdasan emosional. Menurut Kamarudin 2013, kecerdasan emosional mahasiswa mempengaruhi prestasi akademik, membantu mahasiswa mencapai tujuan,
menumbuhkan kemampuan mengelola emosi, motivasi diri, dan kemampuan bekerja sama dan berempati dengan orang lain. Perilaku belajar. Menurut Martorejo 2013, perilaku mahasiswa dalam pemanfaatan waktu untuk belajar dan kegiatan non-akademik lainnya sering dikaitkan dengan perilaku belajar mahasiswa yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang efisien. Menurut Yuniani 2009, tingkat pemahaman akuntansi, yakni proses atau cara mahasiswa memahami mata kuliah akuntansi yang mana dapat dikatakan menguasai atau memahami akuntansi apabila ilmu akuntansi yang sudah diperoleh dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kerangka pikiran, kecerdasan emosional, variabel X1, perilaku belajar X2, yakni hipotesis yang pertama yaitu tingkat pemahaman akuntansi. Hipotesis kedua, perilaku belajar mengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. Kemudian hipotesis penelitian H1, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. H2, perilaku belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama desain penelitian, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, operational variable, variabel dependen yakni tingkat pemahaman akuntansi, lalu variabel independen, kecerdasan emosional, dan perilaku belajar. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan menyebarkan survei secara online melalui Google Form, yaitu web-based questionnaire, dan hasil survei diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan XPSS. Yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis data yakni primer, sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji kualitas data. Selanjutnya, uji statistik deskriptif ditujukan untuk menguji ataupun mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi berganda. Analisis ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis terdiri dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Populasi dan sampel. Populasi di sini yakni mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Batam gelar D3 akuntansi angkatan 2019 dari 4 akuntansi manajerial angkatan 2018. Sampel yang digunakan yakni dengan metode purposive sampling, di mana purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan standar tertentu. Kriteria pemilihan sampel, mahasiswa aktif tingkat akhir Politeknik Negeri Batam dengan karakteristik jurusan manajemen bisnis dari program studi D3 akuntansi angkatan 2019 dan D4 akuntansi manajerial angkatan 2018. Kemudian telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, kemudian akuntansi biaya, akuntansi manajemen 1, akuntansi manajemen 2, dan lain-lainnya. Pada perguruan tinggi negeri yaitu Politeknik Negeri Batam. Karakteristik responden. Pengambilan data dan penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 141 responden. Diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin perempuan. Mayoritas angkatan program studi yang mengisi adalah akuntansi manajerial 2018 dan mayoritas kelas yang mengisi kuesioner mahasiswa D4 akuntansi manajerial malam A sebanyak 31 orang. Uji validitas. Dinyatakan bahwa seluruh indikator yang berjumlah 32 item yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid karena seluruh indikator memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas. Dinyatakan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliable karena setiap variabelnya memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,060. Uji statistik deskriptif. Kemudian ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, maka dapat dikatakan ini diterima yaitu dalam data penelitian ini berdistribusi normal karena signifikansi ditujukan sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05. Kemudian uji multikolinearitas, yakni dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di seluruh variabel bebas dari penelitian ini, karena
safe dari setiap variabel tersebut lebih kecil daripada 10. Uji heteroskedastisitas menyatakan setiap variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka penelitian ini adalah baik karena berdasarkan pada pengambilan keputusan di mana suatu model regresi harus memiliki signifikansi lebih besar daripada 0,05. Uji regresi berganda dapat diketahui bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 2831 ditambah 0,166x1 plus 0,220x2 plus error term. Dikatakan signifikansi apabila lebih kecil daripada 0,05, kecerdasan emosional lebih besar daripada 0,05, perilaku belajar lebih besar daripada 0,05, tingkat pemahaman akuntansi lebih besar daripada 0,05. Dinyatakan positif apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Kecerdasan emosional 7138 lebih besar daripada 1977, kemudian perilaku belajar 9093 lebih besar daripada 1977. Kemudian koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai dari adjust R2 adalah R pangkat adalah sebesar 0,532 atau 53,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kecerdasan emosional dan perilaku belajar berpengaruh simultan sebesar 53,2%. Sementara sisanya 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Termasuk hasil penelitian diperoleh bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa jika tingkat kecerdasan emosional mahasiswa semakin baik, maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian mengenai tingkat pemahaman akuntansi yang telah dilakukan oleh Firman 2020, Wira Sudana 2020, Yuniarti 2020, Usman 2020, Mende 2019, Putra 2019, Farhan 2018, Herman 2018, dan lain-lain, yang menyatakan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kemudian, hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa jika tingkat perilaku belajar mahasiswa semakin baik, maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa juga akan baik. Kemudian, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon kritik dan sarannya agar hasil riset ini jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.